Belum mulai kan? Belum mulai ya? Belum. Tadi ini HP Baru laptopnya ngadat ini. Oh, baru masuk. Masih teh lagi ya? Iya. Cuci dulu teh. Pakai ambil itu tuh. sholat jamaah biasa. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Supriyo, ada Ustaz Supriyo? Sudah, Ustaz. Langsung dimulai? Langsung mulai aja ya, Ustaz Supriyo. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa, berkumpul dalam pengajian kita Kiswah Bakata yang rutin insya Allah di hari ini insya Allah di bulan Februari akan bertepatan dengan bulan Rajab di tanggal 10. Kita bisa membersamai dengan ngaji fikih ibadah dengan tema besar yakni fikih puasa, karena kita akan mendatangi atau akan datang kepada kita bulan puasa Ramadan yang setiap muslim dan muslimat di seluruh dunia melaksanakan kewajiban tersebut. Karena dalam pelaksanaan kewajiban fikih dalam puasa, terutama puasa Ramadan, ada hal-hal yang mungkin kita ketahui selama ini atau mungkin kita belum ketahui dalam melaksanakan puasa Ramadan. Untuk lebih menyingkat waktu, kita berikan kepada Ustadz Malik atau Kiai Malik. Silakan Kiai Malik. Baik. Syukran kehadiran Ustaz Supriyo. Ustaz Supriyo itu luar biasa ya. Secara pribadi apresiasi setinggi-tingginya apalagi Yayasan Bakata tim Kiswah yang selalu standby untuk ya menjadi host ya, juga mengisi kajian juga di kajian Kiswah kita setiap hari Rabu jam 10 ya. Ya dengan kesibukannya Ustaz Supriyo, tapi alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, Ustaz Supriyo luar biasa masih menyempatkan waktu ya untuk bersama kita di setiap kajian Kiswah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatid tim Kiswah di Yayasan Bakata, wabil khusus yang selalu ya membersamai kita Ustadz Supriyo Wira ya. Juga para jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak baik dari jamaah Bakata ataupun di luar Bakata. Alhamdulillah kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terasa kita sekarang sudah memasuki tanggal 10 dari bulan Rajab ya. Yang mana bulan Rajab ini merupakan salah satu dari 4 bulan hurum. Yang mana 4 bulan hurum ini salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan di dalam surah At-Taubah itu,
Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya Allah menyatakan dalam 1 tahun ada 12 bulan, tapi ada 4 bulan hurum. Para ulama menerangkan keistimewaan bulan hurum ini salah satunya adalah setiap amal ibadah yang dilaksanakan di 4 bulan hurum tadi akan dilipat gandakan pahalanya. Dan setiap maksiat akan dilipat gandakan dosanya. Gitu ya. Maka mari kita perbanyak beribadah kepada Allah, beramal salih di bulan Rajab ini karena termasuk salah satu bulan hurum. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah karena tinggal kurang lebih 50 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Ya, kita akan membahas tentang fikih puasa, ya. Salah satu upaya kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan ini. As-siyam, kata puasa itu dalam bahasa Arab bisa berarti as-siyam atau as-saum, ya. Kata as-siyam atau as-saum kalau dalam kitab Fathul Qorib itu disebut huma masdarani. Keduanya itu adalah bentuk masdar. Dari soma yasumu sauman wa siyaman. Ya, kalau sauman itu wazannya fa'lan. Kalau siyam wazannya fi'alun. Ya, fi'alan. Ya, keduanya termasuk bentuk masdar. Dalam bahasa Arab, kata as-siyam atau as-saum itu artinya al-imsaku 'anis syai'. Imsak itu menahan diri. Makanya nanti kalau di bulan Ramadan kita sering mendengar istilah imsak gitu ya. Imsak itu adalah menahan diri. Kalau siam atau saum secara bahasa artinya menahan diri dari sesuatu umum. Ya. Kalaman kana au ta'aman. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji di sini diterangkan menahan diri dari sesuatu entah bisa berupa menahan dari perkataan, ya, kalaman kana au ta'aman, atau menahan diri dari ta'am, dari makanan, untuk tidak makan, tidak berbuka, tidak minum, ya pokoknya umum. Makanya Allah berfirman di dalam surah Maryam mengkisahkan tentang Siti Maryam. Allah berfirman, ya hikayatan an Maryam alaiha salam, inni nadartu lirrahmani sawma. Tapi kata sawma di sini imsakan wa sukutan anil kalam. Menahan diri atau diam, tidak berbicara. Menahan diri dari bicara atau diam. Jadi kata som itu dalam bahasa Arab artinya umum. Menahan diri dari segala sesuatu. Dalam syariat, definisi siam atau som dalam syariat, wasiyamu syar'an, ya. Kalau kita mengkaji nahwu, kata lughatan atau syar'an itu dinasobkan ala naz'il khafid. Dinasobkan karena dihilangkan khafidnya. Khafid itu huruf jarnya. Jadi aslinya as-siyamu fil lughati atau as-siyamu fis syar'i. Aslinya gitu. Tapi karena huruf jarnya atau khafidnya itu dihilangkan maka dinasabkan. Nah, itu sekilas saja tentang ilmu nahwu kenapa dibaca syar'an dan lughatan. Ya, karena mungkin kalau kita membahas tentang isim-isim yang dinasabkan, maf'ulun bih nggak mungkin, maf'ul mutlak nggak mungkin, ya. Tapi ternyata dia sebagai dinasabkan karena dihilangkan huruf jarnya atau mansubun ala naz'il khafid. Dalam syariat yang dimaksud dengan siam itu adalah imsakun anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyyah. Ini definisi yang diungkap oleh pengarang dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji al-Madzhab al-Imam Asy-Syafi'i, menahan diri dari segala hal. Muftirat itu segala hal yang membatalkan puasa.
Nanti akan kita bahas apa saja yang membatalkan puasa. Waktunya min tulu'il fajri, dari terbit fajar ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Ma'an niyah, disertai dengan niat. Ya, ini definisi puasa secara syariat. Menurut syariat, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, khusus dari segala hal yang membatalkan puasa. Kalau makna siam secara bahasa tadi umum, menahan diri dari apapun. Ya. Nah, kemudian waktunya dari terbit fajar, fajar shadiq. Terbit fajar itu ditandai dengan masuknya waktu sholat subuh. Ya. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari atau ditandai masuknya waktu sholat maghrib. Maka ketika sudah adzan subuh, sudah masuk waktu subuh, kita harus imsak. Harus menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Dari makan, minum, berhubungan suami istri, pokoknya segala hal yang membatalkan puasa. Ketika sudah mulai tulu'ul fajar, sudah mulai terbitnya fajar. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Maka jangan sampai kita terburu-buru ketika berbuka. Ya, ketika kita nahan lapar dari sebelum subuh sampai menjelang maghrib, ternyata 2 menit sebelum adzan maghrib kita sudah berbuka. Itu batal, Bu. Puasa kita seharian batal. Nah, maka jangan sampai kita terburu-buru. Ya, kita harus ya minimal melihat benar gak ini adzan maghrib. Jangan-jangan suara adzan di TV iklan gitu ya, iklan sirup atau iklan apa yang ada tok 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 Allahu Akbar, padahal bukan adzan, bukan waktu maghrib, tapi iklan gitu ya. Nah, maka harus kita perhatikan, apalagi kalau misalkan kita buka di luar, ini banyak terjadi seperti itu. Udah adzan belum? Kemudian misalkan ada salah satu pengunjung yang HP-nya itu ringtone-nya misalkan suara adzan. Oh, udah suara adzan. Kebetulan memang menjelang maghrib. Nah, kemudian ada orang yang begitu saja mendengar adzan langsung buka. Ternyata belum masuk waktu maghrib, ya maka batal. Ya, nah itu. Kemudian ma'an niyah, harus disertai dengan niat. Ya, maka kalau bapak ataupun ibu menahan dari hal yang membatalkan puasa dari mulai sebelum subuh sampai terbenam matahari, tapi enggak niat puasa, tidak disebut puasa. Maka harus dengan niat. Dan niat ini sangat penting dalam ibadah. Ya. Baik, hadirin jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tarikh tasyri'is shiyam. Sejarah disyariatkannya puasa. Furidha shiyamu syahri Ramadan fi Sya'ban min as-sanati tsaniyah lil hijrah. Puasa Ramadan ini diwajibkan di bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban pada tahun kedua hijrah. Ya, setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun keduanya, maka baru diwajibkan puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Waqad kana siyamu qabla dzalika ma'rufan indal umam as-sabiqah. Nah, puasa ini sebelumnya itu sudah diketahui oleh umat sebelum umat Nabi Muhammad. Umat-umat sebelumnya sudah Allah perintahkan untuk puasa, ya. Makanya Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah menyatakan sebagaimana puasa ini telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Berarti sebelum umat Nabi Muhammad sudah diwajibkan puasa. Ya. Nah, tapi di sini dikatakan illa anna wujuba shaumi Ramadan lam yushra' min qablu. Fahadhil ummatu taltaqi ma'al umami sabiqati fi asli masyru'iyyati shaumi. Wa takhtassu ummatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fardhiyyati syahri Ramadan bidzat. Nah, tapi kewajiban puasa Ramadan itu tidak disyariatkan sebelum umat Nabi Muhammad. Nah, meskipun umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelumnya mereka sama-sama diwajibkan puasa. Tapi untuk puasa Ramadan itu khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi salah satu keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad adalah Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan yang istimewa.
Maka Allah ingin menjadikan umat Nabi Muhammad itu ketika Ramadan itu dalam keadaan banyak beribadah. Ya. Nah, itu makanya diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalil disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan, selain ayat tadi ada firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, di sini faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat asy-syahr di sini maknanya hilal Ramadan. Ya, barang siapa yang menyaksikan, yang melihat hilal Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Kembali ke bulan Ramadan tadi. Berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa Ramadan, gitu ya. Juga hadis Rasulullah SAW, buniyal Islamu ala khamsin. Agama Islam didirikan di atas 5 perkara yang disebut dengan rukun Islam, syahadat, ya, kemudian sholat, iqamis shalah wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wal haji, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Urutan ini itu haji dulu baru puasa Ramadan dalam riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Ya, gitu. Jadi ada yang mendahulukan haji, khususnya riwayat ini baru puasa Ramadan. Juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lil a'rabi. A'rabi itu orang Arab pedalaman, ya, pelosok atau baduinya orang Arab. Ya, lil a'rabi alladzi sa'alahu, kepada seorang Arabi yang bertanya kepada Nabi. Akhbirni madza farada alayya Allahu minas shaum. Beritahu aku wahai Muhammad, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari puasa. Jadi puasa apa yang Allah wajibkan kepadaku? Dijawab oleh Rasulullah, siyamu Ramadan, puasa Ramadan. Maka ayat tadi dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang atau dalil merupakan dalil disyariatkannya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hukmu tariki siyami syahri Ramadan min ghairi udhrin. Hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Ya, mungkin kita masih banyak menemukan tadi Ramadan sebelumnya, ataupun bisa jadi di Ramadan yang akan datang. Masih ada saja orang yang tidak berpuasa tanpa uzur. Ya, artinya bukan karena sakit, bukan karena dalam perjalanan, bukan karena haid, bukan karena nifas, bukan karena sudah tua yang tidak mampu puasa. Ya, pokoknya orang mampu, dia wajib puasa tapi dia nggak puasa. Itu akan kita temukan. Atau mungkin dulu kita sering menemukan. Nah, dalam fikih itu dibahas hukumnya gimana. Termasuk dalam kitab ini. Lamma kana siyamu syahri Ramadan ruknan min arkanil Islam wa minal faraidil ma'lumati minad dini bid-darurati kana, bukan kama itu ya. Ya, bukan kama tapi kana. Saya punya kitab aslinya. Di dalam kitab aslinya itu kana, bukan kama. Kana jahidu wujubihi kafiran. Ketika puasa Ramadan itu merupakan salah satu dari rukun Islam. Juga termasuk kewajiban yang al-ma'lumah minad dini bid-darurah. Secara halayak banyak itu tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib. Orang-orang muslim itu tahu puasa Ramadan itu wajib. Mayoritas muslim itu tahu Ramadan itu wajib. Bahkan orang non-muslim pun banyak yang tahu Ramadan itu wajib. Itu makna dari minal faraid al-ma'lumah minad dini bid-darurah. Ya, secara daruri, secara secara otomatis orang tahu Ramadan itu, puasa Ramadan itu wajib. Kemudian begitupun melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Maka orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan itu dianggap kafir. Karena jahidu wujubihi kafir. Jahid itu mengingkari, kafir. Maka orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan dianggap kafir. Ini kata para ulama. Ya. Ayu amal muamalatal murtad, atau maksudnya dia diperlakukan seperti orang murtad. Ayus tata, maka dia diminta untuk tobat, ya. Fa inta baku bila minhu, kalau dia tobat
ya maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa illa qutila haddan. Kalau dia nggak mau taubat, kekeh dengan ininya, dengan pemikiran atau keyakinannya bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib, maka berhak untuk dibunuh had sebagai haddul murtad, hukuman bagi orang yang murtad. Ya, tapi yang mengeksekusinya enggak sembarang orang. Kita kembalikan kepada hakim. Dalam di sini adalah pemerintah. Maka tidak boleh kita main hakim sendiri. Ya. Nah, ini dianggap murtad, dianggap kafir. Wa dzalika illam yakun qaribal ahdi bil Islam. Kalau dia tidak termasuk orang yang baru masuk Islam, baru mengenal Islam. Kalau misalkan ada orang baru mengenal Islam, baru mu'alaf, baru masuk Islam. Kemudian nggak lama setelah itu masuk bulan Ramadan. Lalu dia ditanya, kamu nggak puasa? Kata siapa puasa Ramadan wajib? Dia mengatakan seperti itu karena memang tidak tahu. Ya, karena qarib al-ahd bil Islam. Dia baru masuk Islam, baru mengenal Islam. Ataupun aunasya ba'idan anil imran kama yaqulul ulama ay ba'idan anil ulama. Ataupun orang yang tumbuh, orang yang hidup yang jauh dari ulama. Seperti orang yang tinggal di pedalaman, orang yang tinggal di pelosok, tidak ada ustadz yang berdakwah ke sana, yang mengajarinya, tidak ada dai, tidak ada kiai, tidak ada ulama. Sehingga mereka muslim, tapi nggak tahu ajaran agama Islam karena tidak ada yang mengajarinya. Nah, maka orang yang tadi, entah orang yang baru mengenal Islam atau orang yang tinggal di pedalaman, tidak ada yang mengajarinya tentang ajaran Islam, maka ketika mereka meyakini puasa Ramadan itu tidak wajib, mereka tidak dianggap kafir. Ya. Gitu. Wa dzalika illam yakun qaribal ahdi bil Islam aw nasya'a ba'idan 'anil imran kama yaqulul ulama ay ba'idan 'anil ulama. Nah, ini hukum bagi orang yang tidak berpuasa tanpa uzur dan meyakini puasa Ramadan tidak wajib, maka dianggap kafir, ya, murtad. Nah, yang kedua, ya, masih hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Amma man taraka shaumahu bi ghairi udhrin wa kana ghaira jahidin li wujubihi wa dzalika ka an qala as-shaumu wajibun alayya walakinni la asumu fa innahu yakunu fasiqan wa laysa bikafir. Adapun orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur tapi dia tidak mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Ya, seperti orang misalkan mengatakan saya tahu puasa itu wajib bagi saya, tapi saya nggak mau puasa. Dia meyakini puasa Ramadan wajib, tapi nggak mau puasa. Nah, kana fasikon, fa'inahu yakun fasikon. Dia menjadi fasik. Fasik itu tetap muslim, tidak kafir. Tapi dia banyak melakukan dosa. Ya, banyak melakukan maksiat. Itu fasik. Walaysa bikafirin, dan dia bukan kafir. Wa wajib ala hakimil muslim habsuhu wa man'uhu min at-ta'ami wa syarabi naharan liyahsula lahu shaumu bidzalika walau suratan. Nah, maka kalau ada orang seperti ini, dia muslim, enggak mau puasa tanpa uzur dan meyakini puasa itu wajib tapi enggak mau puasa, maka hakimul muslimin, hakimnya orang-orang Islam atau pemerintah itu wajib untuk mengurung, menangkap orang-orang tadi yang enggak mau puasa. Kemudian orang-orang tadi tidak boleh makan, tidak boleh minum di waktu puasa. Naharon di sini adalah dari sebelum fajar sampai terbenam matahari. Tujuannya apa? Liyahsulalahu sura, liyahsulalahu saumu bidzalika walau sura, supaya dia ikut puasa meskipun hanya berupa gambaran saja. Ya, meskipun puasanya nggak sah karena dia nggak niat, tapi minimal dia merasakan puasa. Jadi dia kumpulkan satu tempat, dikunci gitu ya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum selama waktu puasa. Nah, kalau sudah maghrib ya dikeluarkan, kasih makan dan minum lagi. Gitu. Nah, ini yang dikutip oleh pengarang kitab ini dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaj. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang subutu syahri Ramadan, penetapan atau tetapnya bulan Ramadan. Kapan sih Ramadan itu? Ya. Kapan kita mengetahui itu sudah masuk Ramadan? Yathbutu dukhulu syahri Ramadana bi ahadi amrayn.
masuknya bulan Ramadan itu akan tetap dengan salah satu dari dua hal ini. Al-awwal yang pertama ru'yatul hilal, melihat hilal lailatats tsalatsina min Sya'ban, pada malam ke-30 bulan Sya'ban. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dalam kalender Islam, kalender Hijriah, bulan itu hari dalam satu bulan itu maksimal 30 hari. Minimal 29 hari. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika menerangkan jumlah hari dalam satu bulan. Rasulullah mengatakan asyahru hakadha Jadi kata Rasulullah, jumlah hari dalam satu bulan itu hakadha 10 tambah 10 tambah 10 berarti 30 hari. Nah, kemudian Rasulullah menerangkan lagi asyahru hakadha 10 kemudian yang satu digempit 9. Jadi 29 hari. Artinya hari dalam satu bulan itu bisa 30 hari atau bisa juga 29 hari. Nah, kemudian maka setiap bulan Hijriah itu paling banyak ke 30 hari, paling sedikit 29 hari. Ya, maka setiap tanggal 29 itu dipantau hilal, ya, dipantau hilal. Nah, khususnya bulan Ramadan dipantau hilal, apakah di malam ke-30 itu sudah terlihat hilal Ramadan atau belum. Kalau kelihatan hilal Ramadan, berarti tidak ada tanggal 30 Sya'ban. Besoknya berarti sudah masuk bulan awal Ramadan. Tapi kalau nggak kelihatan hilalnya, entah karena cuaca yang tidak mendukung, mendung dan sebagainya, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Ya. Nah, maka yang pertama dengan ru'yatul hilal lailatats tsalatsina min Sya'ban wa dzalika bi an yashhada amamal qadhi syahidun adlun atau syahidu adlin. Ya, syahidu adlin atau syahidun adlun annahu qad ra'al hilal, yaitu ada orang yang bersaksi, orang yang adil yang bersaksi, bukan fasik. Adil di sini bukan fasik. Ya. Dia bersaksi di hadapan qadhi, di hadapan hakim. Ya, kalau di kita mungkin di Kementerian Agama gitu ya. Dia bersaksi bahwasanya dia telah melihat hilal. Nah, kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu harus dengan lafaz asyhadu. Saya bersaksi bahwa saya melihat hilal Ramadan. Tidak cukup dengan saya bersaksi bahwa besok bulan Ramadan. Enggak, harus saya melihat hilal Ramadan. Itu yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Ya. Kedua dengan ikmalu Sya'ban 30 yauman. Menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini kalau idza ta'assarat ru'yatul hilal bisa babi guyumin. Ya. Ketika susah untuk terlihat hilal disebabkan karena cuaca mendung gitu ya. Au idza lam yataqaddam syahidu adlin yashhadu bi annahu qadr al-hilal, ataupun ketika tidak ada orang yang bersaksi di hadapan hakim bahwa dia telah melihat hilal Ramadan. Maka ya digenapkanlah puasa Ramadan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, dalilnya ketetapan Ramadan itu dengan dua hal tadi adalah sabda Rasulullah SAW. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30 yauman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal Ramadan. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah karena melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum, maka kalau tidak kelihatan hilal, fa'akmilu iddata Sya'ban 30 yauman, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Gitu. Tapi yang melihat itu nggak mesti harus kita semua melihat, Bu. Ya. Ya, mungkin hampir kebanyakan dari kita selama ini puasa Ramadan itu nggak melihat hilalnya. Yang penting nunggu keputusan pemerintah gitu ya. Kenapa nggak diwajibkan? Ya. Yang penting ada satu orang yang syahid, yang menyaksikan, yang adil, yang bukan orang fasik, dia bersaksi di hadapan hakim bahwa dia melihat hilal, kemudian diterima kesaksiannya, lalu
diumumkanlah oleh hakim tadi, oleh pemerintah. Gitu ya. Jadi nggak mesti kita harus melihat hilal ya. Gitu. Dalilnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah. Datang seorang A'rabi, seorang Arab Badui tadi, orang Arab pedalaman, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, orang Arab Badui ini datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ini ra'aitu hilal Ramadan." Saya melihat hilal Ramadan. Nah, Rasulullah langsung balik nanya, "Atasyhadu an la ilaha illallah?" Apakah kamu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Qala na'am. Ya. Qala atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am. Iya. Lalu Rasulullah pun menerima kesaksiannya tadi. Lalu Rasulullah menyuruh kepada Bilal, "Ya Bilal, adzin finnas falyasumu ghadan." Wahai Bilal, umumkan kepada orang-orang bahwa mereka wajib puasa esok hari. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada keterangan wa idza ru'iyal hilalu bi baladin lazima as-sawmu ahlal biladil qaribah min baladir ru'yah duna ahlil biladil ba'idah. Li'anna al-biladil qaribah ka Dimashq wa Hamas wa Halab fi hukmil baladil wahid bi khilafil biladil ba'idah ka Dimashq wal Qahirah wa Makkah ya wa yu'tabarul bu'du bi ikhtilafil matali. Maksudnya adalah ketika hilal terlihat di sebuah daerah, sebuah negeri. Maka penduduk negeri yang dekat dengan daerah yang terlihat hilal tersebut itu wajib untuk berpuasa juga. Ya. Bukan negeri yang jauh. Kalau negeri yang jauh nggak wajib ikut puasa. Karena kalau negeri-negeri yang dekat, daerah-daerah yang dekat itu dianggap seperti satu daerah, satu negeri. Di sini contohnya kota Damaskus, Hamas, Halab, ini nama-nama kota di Syria karena pengarang kitab ini orang-orang Syria, ulama-ulama Syria. Ya. Bi khilafil biladil ba'idah, berbeda kalau negerinya berjauhan, daerahnya berjauhan. Seperti Damaskus dengan Kairo, itu kan jauh. Ya, dan dengan Makkah. Nah, maka tidak wajib. Misalkan di Damaskus sudah terlihat hilal, di Kairo belum, maka orang Kairo nggak wajib ikut puasa seperti orang Damaskus. Ya. Wa yu'tabarul bu'du bi ikhtilafil mafali. Nah, adapun yang menjadi acuan, yang menjadi patokan, itu termasuk daerah dekat atau daerah jauh adalah perbedaan matali', perbedaan waktu terbitnya matahari. Kalau waktu terbitnya mataharinya sama antara satu daerah dengan daerah ini, maka itu dianggap daerah dekat. Tapi kalau berbeda, maka dianggap daerah yang jauh. Ya. Dalilnya apa? Artinya ketika di sebuah daerah, sebuah negeri sudah terlihat hilal, kemudian di daerah lain belum, kalau daerah itu jauh, maka tidak wajib mengikuti. Ini yang sering terjadi khususnya di penentuan Idul Adha. Orang suka ngomentari, di Saudi sudah wukuf Arafah, berarti besok sudah harus Idul Adha. Ya, kenapa Indonesia nggak ikut Saudi? Ini keterangannya di sini. Jadi Indonesia sama Saudi kan jauh. Ya, Indonesia sama Saudi itu jauh sehingga memungkinkan untuk berbeda. Ya, jangan sampai naudzubillah kita seuzon kepada orang-orang yang memang sudah berijtihad untuk menentukan itu. Ya, misalkan ini mah dibawa ke politik atau apa ya, kita nggak usah ke situ lah. Ya, kalau memang toh mereka seperti itu, misalkan yaitu urusannya dengan Allah, gitu ya. Di sini dalilnya adalah ada seorang sahabat bernama Quraib. Ma rawahu Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Quraib, dari Quraib. Ia menceritakan, dia berkata, "Istahalla alayya Ramadan wa ana bisyam." Bulan Ramadan itu terlihat hilalnya, saya melihat hilalnya ketika saya berada di Syam. Syam itu sekarang mungkin terbagi menjadi beberapa negara, termasuk Suriah, Palestina, itu negara-negara Syam. Fara'aitul hilala lailatal Jumat, maka saya pun ya ketika awal Ramadan, istahala itu awal Ramadan, awal hilal Ramadan itu ketika dia berada di Syam, dia melihat hilal Ramadan itu pada malam Jumat.
Thumma qadimtul Madinata fi akhir syahr. Kemudian Quraib ini pergi ke Madinah di akhir Ramadan. Ya. Fasa'alani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepadaku, "Mata ra'aitumul hilal?" Kapan kalian melihat hilal di Syam? Faqultu, maka dijawab oleh Quraib, saya berkata, ra'ainahu lailatal jum'ah. Kami melihatnya pada malam Jumat. Qala anta ra'aitahu? Ibnu Abbas menegaskan lagi, kamu melihatnya juga? Qultu na'am, iya. Wa ra'ahun nas, dan orang-orang pun melihat hilalnya. Wa shama Muawiyah. Lalu para umat Islam pun berpuasa, dan Muawiyah pun berpuasa, pemimpin di Syam waktu itu. Faqala, lalu Ibnu Abbas menimpali, kulluna ra'ainahu lailatas sabt. Kami semua melihatnya di malam Sabtu. Jadi orang-orang Madinah melihat hilal Ramadannya di malam Sabtu. Berarti selisih 1 hari. Fala nazalu nasum hatta nukmila salatin. Kami pun terus berpuasa sampai menggenapkan 30 hari. Au narahu, sampai kami melihat hilal Syawal. Faqultu, lalu Quraib yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi? Tidakkah cukup dengan ru'yah Muawiyah, maksudnya penduduk Syam, dan juga puasanya Muawiyah sebagai pemimpin Syam? Apa jawaban Ibnu Abbas? Qala la, enggak. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah Rasulullah memerintahkan kepada kami. Artinya, kalau memang daerahnya jauh, kemudian di daerah lain sudah terlihat, di daerah kita belum, maka kita tidak wajib untuk berpuasa mengikuti daerah lain. Nah, ini dalil yang membedakan ikhtilaful mathali tadi. Ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini pun dikatakan wa alaihi, atas dasar tadi, ya, penjelasan yang kita terangkan tadi tentang perbedaan hilal, ru'yatul hilal, karena perbedaan waktu terbit matahari. Atas dasar itu wa alaihi qala ulama, para ulama berkata, idza lam yajib as-shaumu ala ahli baladin ba'idin fasafara ilaihi syakhsun min baladi ru'yah fa innahu yuwafiquhum fi shaumi akhiran wa in kana qad atamma 30 yauman. Nah, jadi gini, kalau misalkan ada orang ya yang pergi ke sebuah daerah yang mana daerah tersebut awal puasanya berbeda. Misalkan kita di Indonesia, ya, awal puasanya duluan. Kemudian kita pergi ke sebuah daerah yang puasanya belakangan. Maka kita di akhir Ramadan pergi ke sana, misalkan ke negara tetangga ataupun kemana yang awal puasanya berbeda, maka kita wajib untuk ikut berpuasa dengan mereka. Ya, meskipun di Indonesia misalkan sudah Idul Fitri, tapi di sana belum, maka kita wajib ikut berpuasa di sana. Ya. Nah, gitu. Li'annahu bil intiqal ila baladihim shara wahidan minhum. Karena ketika pindah ke sana, ketika berangkat ke sana, maka kita termasuk bagian dari penduduk sana. Fayalzamuhu hukmuhum. Maka dia wajib mengikuti hukum mereka. Ya. Gitu. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan ada orang dari luar Indonesia, ya, misalkan mereka puasanya, awal puasanya telat di Indonesia duluan, lalu di akhir puasa dia mudik ke Indonesia, ya. Kemudian di Indonesia, ya, di Indonesia misalkan sudah Idul Fitri, sedangkan dia baru berpuasa 28 hari karena di negaranya belum Idul Fitri. Maka dia wajib Idul Fitri di Indonesia. Karena puasa di Idul Fitri termasuk puasa yang diharamkan. Ya. Kalau dia memang baru puasa 28 hari, berarti dia wajib mengqadha 1 harinya. Gitu. Kalau dia sudah puasa 29 hari, maka dia tidak wajib untuk mengqadhanya. Baik hadirin jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang berkaitan tentang ketetapan awal Ramadan. Pembahasan selanjutnya adalah syurut wujubis shaum.
Syarat-syarat wajib puasa. Ya. Wa syurutu sihhatihi, dan syarat sah. Harus kita bedakan antara syarat wajib dan syarat sah. Kalau syarat wajib namanya juga syarat wajib, syurut, wujub. Gitu ya. Jadi nanti dalam bab-bab misalkan dalam bab sholat ada syarat wajib juga, ya. Jadi syarat wajib itu maksudnya orang yang memenuhi syarat-syarat wajib, dia wajib melaksanakan ibadah tersebut. Misalkan syarat wajib puasa, orang yang memenuhi syarat wajib ini dia wajib puasa. Syarat wajib sholat berarti orang yang memenuhi syarat wajib ini dia wajib sholat. Syarat wajib zakat berarti orang yang memenuhi syarat-syarat ini dia wajib zakat. Nah gitu. Ya, ini disebut syarat wajib. Kemudian ada syarat sah. Syurut sihah. Sihah itu sah. Artinya orang yang tidak memenuhi syarat sah sholat atau syarat sah puasa atau syarat sah ibadah yang lainnya, maka ibadahnya bisa dipastikan nggak sah. Karena dia tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut. Itu bedanya syarat wajib dan syarat sah. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke syarat wajib dulu. Yushtaratu liwujubi siyami Ramadan an tatawaffaral umurut taliyah. Disyaratkan untuk kewajiban puasa Ramadan untuk memenuhi hal-hal berikut ini. Yang pertama al-Islam, harus Islam. Fala yajibu shaumu 'alal kafir, maka orang kafir tidak wajib puasa. Ya, orang kafir tidak wajib puasa. Bima'na annahu la yuqalabu fi darid dunya bisyam. Maknanya dia tidak diminta ya di dunia ini untuk puasa. Tapi dia akan dihukum di akhirat karena kekafirannya, juga karena meninggalkan perintah-perintah ajaran agama Islam. Gitu. Yang kedua at-taklif. Taklif itu mukallaf. Ya, masdar dari kallafa yukallifu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani. Ya, taklif itu pembebanan. Tapi yang dimaksud dengan taklif dalam fikih, wa yuqsadu bit taklifi an yakuna al muslimu balighan aqilan. Yang dimaksud dengan taklif adalah seorang muslim itu harus balik dan berakal. Balik itu apa? Balik itu bukan diartikan dewasa. Kalau menurut saya kurang tepat. Karena kalau menurut orang Indonesia dewasa itu ketika usia 17 tahun. Ya. Padahal banyak anak-anak yang usia 9 tahun itu sudah pada balik. Usia 10 tahun, 11, sudah banyak pada balik. Ya, sehingga mereka sudah wajib melaksanakan perintah agama. Sudah menanggung sendiri, kalau tidak melaksanakan dosa ditanggung sendiri. Ya, itu balik. Maka kita harus tahu ciri-ciri balik. Kalau nggak salah dulu pernah kita bahas di awal-awal bab tentang sholat ya, atau enggak apa gitu. Ciri-ciri balik itu ada 3. Dalam mazhab Syafi'i ada 3. Yang pertama adalah keluar mani. Ini berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Ya, minimal usianya 9 tahun menurut kalender Hijriyah. Maka kalau anak ibu sudah 9 tahun menurut kalender Hijriyah, nah harus ditanya. Karena nanti berkaitan dengan ibadahnya. Kalau dia tidak sholat, nggak puasa, nggak melaksanakan perintah Allah, atau dia melaksanakan kemaksiatan, itu dosanya sudah ditanggung sendiri. Ya. Nah, jadi minimal usianya 9 tahun menurut kalender Hijriyah. Ya, maka kita harus tahu kelahiran anak kita itu jangan hanya kalender Masehinya saja, Hijriyahnya pun harus tahu, karena nanti yang berkaitan dengan hukum Islam yang digunakan kalender Hijriyah. Ya. Jadi minimal usia 9 tahun kemudian sudah keluar air mani, berlaku bagi wanita ataupun laki-laki. Entah karena mimpi ya atau karena apapun, yang penting keluar air mani. Yang kedua khusus wanita yaitu keluar darah haid. Ini pun sama, minimal usianya 9 tahun menurut kalender Hijriyah. Ya. Berarti kalau keluar darah usianya masih 8 tahun menurut kalender Hijriyah tidak dianggap balik. Ya, dan itu bukan darah haid. Ya. Kemudian yang ketiga adalah digenapkan usianya 15 tahun menurut kalender Hijriyah ketika tidak mengalami 2 hal tadi. Misalkan sampai usia 15 tahun anak itu nggak keluar air mani. Sampai usia 15 tahun anak itu tidak mengeluarkan darah haid. Maka ketika usianya genap 15 tahun dianggap balik. Ya,
para ulama mengatakan ada yang harus bitahdid. Tahdid itu harus tepat. Ya, artinya harus tahu lahirnya tanggal berapa, jam berapa, menit berapa. Jadi misalkan ada anak lahir tanggal 1 Muharram, jam 12 siang tepat, 12.00. 15 tahun berikutnya, dia belum mengalami haid ataupun dia tidak mengeluarkan air mani. Maka 15 tahun berikutnya tepat tanggal 1 Muharram, tepat jam 12 dia sudah balik. Sudah dianggap balik. Jadi digenapkan usianya 15 tahun. Meskipun dia tidak mengalami darah haid atau tidak mengalami keluar air mani, tapi ketika usianya genap 15 tahun sudah dianggap balik. Ya. Baik. Fa in fuqida ahadu hadainil wasfaini saqatat sifatut taklifi anhu. Kalau salah satu dari dua ini yaitu sifat balik dan akil. Akil yang kedua, akil itu berakal. Berarti orang gila tidak wajib puasa. Nah, makanya kalau ada orang dia muslim, sudah balik, udah tua gitu ya, udah dewasa, gak mau puasa, bilang aja suruh gila, Bu. Supaya gak wajib puasanya. Ya, kalau dia nggak mau puasa ya mendingan gila daripada dosa gitu ya. Nah, artinya orang yang sehat, yang nggak gila, yang balik, yang muslim ya wajib puasa. Ya. Baik, kemudian di sini dalilnya adalah sabda Rasulullah, rufi'al qalamu an thalathatin. Qalam, pena catatan Allah itu akan diangkat. Maksudnya tidak dianggap dosa. Ya, seseorang berbuat dosa atau meninggalkan perintah Allah dari 3 orang. Pertama dari orang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia balik. Tadi ya talim di sini balik. Ya. Wa anil majnuni hatta yaqila, orang yang gila sampai dia sadar. Nah, ini dalil disyaratkan taklif tadi harus balik dan berakal. Kemudian syarat wajib selanjutnya al-khulu'u 'anil a'dzaril mani'ati minas shaum awil mubihati lil fitri. Kak itu kamar mandi. Terbebas dari udzur-udzur yang melarang seseorang untuk berpuasa, juga terbebas dari udzur-udzur yang membolehkan seseorang untuk berbuka. Nah, jadi orang itu akan wajib puasa ketika muslim, balik, akil, kemudian dia terbebas dari udzur yang melarang untuk berpuasa. Juga terbebas dari udzur-udzur yang membolehkan dia untuk berbuka. Nah, sekarang udzur-udzur yang melarang untuk berpuasa dulu. Udzur-udzur yang melarang seseorang untuk berpuasa adalah at-talabbusu bil haidi awin nifasi juz'an min ajza'in nahar. Orang keluar darah haid atau nifas di sebagian waktu puasa, di sebagian siang. Siang itu ya waktu puasa, dari mulai terbit fajar, adzan subuh, sampai terbenam matahari waktu maghrib. Misalkan orang ketika siang keluar darah haid atau nifas, ya maka itu adalah udzur baginya untuk melarang dirinya untuk tidak berpuasa. Sekalinya pun dia berpuasa tidak sah. Ya. Yang kedua, udzur yang melarang untuk berpuasa adalah al-igma awil junun al-mutbiq bayadul yaumi kullih. Pingsan ataupun gila yang memenuhi seharian penuh, maka itu melarang seseorang untuk berpuasa. Ya, sedangkan orang pingsan dari sebelum subuh, sadar-sadar setelah maghrib, yang nggak wajib puasa. Dan kalau puasa pun nggak sah. Atau orang gila, gitu ya, maka nggak wajib puasa. Ya, itu. Kemudian fa'in afaqa walau lahzatan minan nahari saqatal udhuru wa wajaba imsaku baqiyatil yaum. Kalau dia sadar, meskipun sesaat di waktu siang, di waktu puasa itu, maka udzur ini akan jatuh, akan tidak berlaku. Ya, khususnya bagi orang yang pingsan. Misalkan dia dari malam harinya sudah niat puasa Ramadan. Kemudian sebelum subuh dia pingsan. Jam 10 pagi dia sadar, oh ya Allah saya pingsan. Oh, dia ingat dia puasa. Habis itu pingsan lagi. Berarti kan sadar sesaat. Nah, maka puasanya itu sah. Kalau yang pingsan. Kalau yang gila enggak. Ya, gitu. Kemudian wa ammal a'dzar al-mubihah lil iftar, selanjutnya adalah adapun udzur-udzur yang membolehkan seseorang untuk berbuka puasa. Pertama al-maradul ladzi yusabbibu li sahibihi
dhararan syadidan aw alaman aw inzi'ajan syadidain. Penyakit yang menyebabkan bahaya yang sangat ya bagi orang yang puasa. Misalkan dia sakit. Sakitnya itu kalau dibawa puasa tambah parah misalkan. Nah, maka ini termasuk udzur yang membolehkan dirinya untuk berbuka puasa. Ya. Kemudian yang kedua adalah as-safar at-tawil, perjalanan jauh. Minimal la yaqilu an 83 kilometer. Minimal jaraknya tidak kurang dari 83 kilometer. Ini disebut safar yang jauh, as-safar tawil. Berarti yang kurang dari 83 kilometer maksudnya as-safar al-qasir, perjalanan pendek. Nah, jadi kalau perjalanannya itu pendek, nggak boleh dia tidak berpuasa, harus puasa. Nah, juga disyaratkan bisyarti an yakuna safaran mubahan. Safarnya, perjalanannya harus perjalanan yang mubah, bukan untuk maksiat. Kalau perjalanannya untuk maksiat, ya apapun bentuk maksiatnya, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya, meskipun perjalanannya lebih dari 83 km. Kemudian wa bisyarti an yastaghir safaru sa'iral yaum. Disyaratkan juga perjalanannya ini menghabiskan waktu seharian. Ya, makanya para ulama mengatakan kalau mau tidak berpuasa di hari itu karena dalam perjalanan, maka perjalanannya harus dimulai dari sebelum subuh. Ya, di sini diterangkan amma in asbaha sha'iman wa huwa muqimun thumma ahdatsa safaran athna'an nahari lam yajuzil iftaru. Amma adapun jika di pagi hari dia masih berpuasa karena belum safar, karena masih mukim, lalu dia pergi setelah jam 7 atau setelah subuh dia baru pergi. Nah, maka tidak boleh dia membatalkan puasanya, harus melanjutkan puasanya. Nah, makanya berangkatnya harus dari sebelum subuh. Ya. Karena yang membolehkan untuk berbuka itu ketika sudah safar. Ya kalau sudah masuk waktu puasa dia masih di rumah belum berangkat, ya berarti dia mukim dan dia harus melanjutkan puasanya. Nah itu. Ya. Kemudian yang terakhir ya, udzur yang membolehkan seseorang untuk berbuka adalah al-ajzu anis syiyam. Orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Entah karena dia tidak mampu karena sudah tua, memang sudah tidak mampu. Ataupun aumaradin la yurja buruhu, ataupun penyakit yang memang tidak diharapkan kesembuhannya. Orang yang sudah sakit parah, ya, orang yang sudah sakit parah, gitu. Maka ini termasuk udzur yang membolehkan seseorang untuk berbuka puasa, ya. Baik jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tadi syarat wajib puasa pertama Islam, yang kedua mukallaf atau balik dan berakal. Yang ketiga berarti terbebas dari udzur yang melarang untuk berpuasa, yaitu terbebas dari haid, terbebas dari nifas, terbebas dari pingsan, terbebas dari gila. Ataupun terbebas dari udzur yang membolehkan untuk berbuka, yaitu terbebas dari penyakit, terbebas dari perjalanan jauh dengan syarat-syarat tadi, juga bukan termasuk orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Orang yang memenuhi syarat-syarat ini berarti wajib puasa baginya. Ya. Tapi kalau tidak memenuhi salah satu syaratnya, berarti tidak wajib. Misalkan muslim, dia balik, dia akil, tapi dia haid, nggak wajib. Muslim balik akil, tapi dia dalam perjalanan dengan syarat-syarat tadi, berarti nggak wajib puasa. Nah gitu ya, itu yang dimaksud dengan syarat wajib. Yang terakhir, untuk kajian kita pada siang hari ini adalah syurut sihatis shaum, syarat sah puasa. Tadi di awal sudah kita terangkan perbedaan antara syarat wajib dan syarat sah. Ya, kalau syarat wajib berarti orang yang memenuhi syarat-syarat tadi dia wajib melaksanakan puasanya. Kalau syarat sah berarti orang yang tidak memenuhi syarat sah dipastikan puasanya tidak sah. Yushtaraku li sihhati shaum asyurutut taliyah, disyaratkan untuk keabsahan puasanya syarat-syarat berikut. Yang pertama Islam. Ini sama dengan syarat wajib tadi, sama. Jadi Islam itu termasuk syarat wajib juga termasuk syarat sah. Maka orang kafir, orang bukan muslim, dia tidak wajib puasa.
Juga kalau puasa nggak sah. Gitu ya. Jadi Islam ini bisa masuk ke syarat wajib, bisa masuk ke syarat sah. Fala yasihu saumul kafiri bihalid. Maka tidak sah puasanya orang kafir dengan cara apapun. Yang kedua al-aqlu, berakal. Ya, yang dimaksud dengan al-aqlu ay at-tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan. Dalam fikih yang disebut tamyiz atau orangnya disebut mumayyiz itu adalah anak yang sebelum usia baligh. Dia belum baligh tapi sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Para ulama mengatakan anak itu disebut mumayyiz apabila bisa melaksanakan kebutuhan hidupnya sendiri. Misalkan sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mandi sendiri. Nah, itu sudah dikatakan mumayyiz. Ya, kurang lebih anak usia 7 tahun, 8 tahun, ya, atau sampai lebih ke atas 9 tahun itu sudah mumayyiz. Ya, selama dia belum balik. Kalau sudah balik berarti bukan mumayyiz lagi, sudah balik. Gitu ya. Bedanya mumayyiz itu belum wajib. Ya. Kalau balik sudah wajib melaksanakan ibadah. Kalau mumayyiz belum balik, belum wajib. Tapi dia sudah sah melaksanakan puasa. Gitu ya. Fala yasihu shaumul majnun wa tifli ghairil mumayyiz. Maka tidak sah puasanya orang gila karena tidak berakal. Dan juga tidak sah puasanya anak kecil yang belum mumayyiz. Li fuqdanin niyah, karena dia tidak bisa niat, karena tidak adanya niat. Ya, wa yasihu shaumu sabil mumayyiz. Dan sah puasanya anak kecil yang mumayyiz tadi. Ya. Wa yu'maru bihi idza ataqa as-shauma mata balagha sabi'atan minal umri wa yudrabu ala tarkihi idza balagha al-ashra kas-shalah. Nah, bahkan yang mumayyiz itu sudah harus diperintahkan untuk berpuasa kalau memang dia mampu untuk puasa ketika usianya nyampe 7 tahun. Ya. Bahkan kalau usianya 10 tahun itu dianjurkan untuk dipukul kalau dia nggak mau puasa. Apalagi kalau 10 tahun sudah balik, sudah wajib. Ya, harus dipaksa. Tapi kalau misalkan dia 10 tahun tapi belum balik, itu harus dipukul. Kenapa kita harus mengajarkan sejak dini sebelum anak kita balik? Supaya ketika dia sudah balik, dia sudah terbiasa. Ya, jangan ketika sudah balik baru disuruh sholat. Ketika sudah balik baru disuruh puasa. Orang yang namanya masih belajar kadang belang bentong, kadang mau sholat, kadang enggak. Itu dosanya sudah ditanggung kalau dia meninggalkan sholat. Begitupun kalau puasa, kadang puasa kadang enggak, pada sudah balik, itu sudah ditanggung dan wajib mengqadhanya, baik puasa ataupun sholat. Nah, maka pentingnya kita mengajarkan sejak dini tentang ajaran agama Islam kepada anak-anak kita. Mohon maaf, jangan sampai anak kita hanya diajarkan untuk pengetahuan umum saja, tapi untuk agamanya tidak diperhatikan. Nah, itu kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Naudzubillah. Gitu ya. Yang ketiga, syurut sihhatis shaum, syarat sah puasa adalah al-khuluwu minal a'dzar al-mani'ah minas shaum. Terbebas dari udzur yang melarang untuk puasa tadi. Nah, jadi ini termasuk syarat wajib juga termasuk syarat sah. Sehingga orang yang haid kalau dia tetap puasa nggak sah. Ataupun orang nifas kalau dia tetap puasa nggak sah. Ataupun orang yang pingsan ataupun orang yang gila seharian penuh selama waktu puasa, nah itu tidak sah puasanya. Meskipun dia tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Gitu ya. Nah, maka inilah syarat-syarat sah puasa. Baik jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini kajian kita pada hari ini ya tentang bab puasa ya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita, juga mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ketika berpuasa kelak. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang masuk.
Kenapa nggak ada suaranya, Ustadz? Ustaz Supriyo, maaf tadi saya terpental. Jadi keluar, kemudian chat yang masuk itu hilang. Bisa dibacakan Ustaz Supriyo? Saya coba bacakan di situ. Ya. Pertama ada dari Bu Amira ya. Ya. Izin bertanya Pak Ustadz, saya masih kebingungan antara rukun, syarat sah dalam ibadah. Saya lihat ada suatu media ya, mengkaji sholat dan gerakan langsung dari hadis. Apakah seperti itu boleh kita tiru tanpa lihat syarat dan rukun? Betul. Ya. Syarat tadi, jadi perbedaan syarat dan rukun itu gini. Syarat itu yang harus, kalau syarat sah ya, yang harus dikerjakan, tapi di luar ibadah. Itu syarat. Kalau rukun, yang harus dikerjakan dan termasuk bagian dari ibadah. Contoh, syarat sah sholat itu adalah suci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Wudunya ketika kita sudah Allahu Akbar berwudu atau sebelumnya? Halo ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita sholat, kita kan wudunya itu setelah kita Allahu Akbar baru wudu atau sebelum kita mulai Allahu Akbar kita wudu? Sebelumnya itu syarat. Pokoknya kalau yang dilakukan sebelumnya dan dia harus dikerjakan itu syarat. Seperti menghadap kiblat. Menghadap kiblatnya ketika kita sudah mulai sholat apa sebelumnya? Sebelumnya itu syarat. Menutup aurat. Menutup auratnya ketika sudah mulai sholat atau sebelumnya? Sebelumnya itu syarat. Ya, jadi syarat itu yang harus dikerjakan, tapi tidak termasuk bagian dari ibadah. Di luar ibadah. Ya. Kalau rukun, ya, kalau rukun itu yang harus dikerjakan dan termasuk bagian dari ibadah tersebut. Contoh rukun sholat takbiratul ihram. Ya, maka ketika sholat kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ingat, ini yang ingin saya tekankan, selalu saya tekankan. Yang rukun itu membaca Allahu Akbarnya, bukan mengangkat tangannya. Ya, jadi jangan sampai kita nggak membaca Allahu Akbar, nggak sah sholat kita. Ya, mengangkat tangannya itu sunnah. Maka orang kalau sholat nggak ngangkat tangan tapi bilang Allahu Akbar, nggak ngangkat tangan, sah. Karena mengangkat tangannya itu sunnah. Bilang atau membaca melafazkan Allahu Akbarnya itu rukun. Ya, baca bacaan sholat itu jangan dalam hati. Nggak sah. Apalagi kalau rukun bacaan nggak sah. Ini sholat Tadi nggak jadi belanja loh. Gigi gitu ya. Kayak orang marahan sama Allah. Baca Fatihah. Enggak, minimal mulut kita bergerak. Bahkan di dalam kitab-kitab, termasuk dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, dalam kitab Safiratun Najah, an yusmi'a nafsahu. Memperdengarkan dirinya. Minimal bacaannya itu terdengar oleh telinga kita. Gitu. Maka tidak boleh membaca dalam hati bacaan sholat. Ya, begitu pun kalau kita baca Quran. Kalau kita ingin dapat pahala membaca Al-Quran, nggak boleh baca dalam hati. Itu bukan membaca. Ya, biasanya nanti pas tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, karena pengen cepat, pengen dapatnya banyak, tapi nggak mau capek, akhirnya bacanya dalam hati. Ya gitu, kita nggak mendapatkan pahala membaca. Ya, gitu. Jadi harus keluar suara. Nah, itu sering saya ingatkan karena memang itu yang kami dapatkan dari guru kami dan memang para ulama pun berpendapat seperti itu. Ya. Nah, itu perbedaan syarat dan rukun. Lalu bagaimana kalau kita melihat tadi ada salah satu media? Ya nggak masalah kalau memang di situ ada hadis Rasulullah. Dan para ulama juga mengambil kesimpulan itu kenapa ini disebut syarat, kenapa rukun, kenapa harus ada ini. Ya mengambilnya dari Al-Quran dan hadis. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya Ustaz Supriyo, mangga. Di sini mungkin ada Ibu Siti Maryam atau sebelumnya Ibu Angel. Saya punya saudara kerja di Laut Tambang karena kerjaan begitu berat dan di sana menggunakan fisik. Bolehkah Ramadan tidak puasa dan qada total karena kondisinya begitu menguras energi? Para ulama juga berpendapat tentang orang yang amalun syak, namanya istilahnya dalam bahasa Arabnya amalun syak.
pekerjaan yang sangat berat yang menguras tenaga seperti kuli bangunan, tukang panggul, pokoknya orang yang kerja menguras tenaga. Maka orang yang bekerja seharian seperti itu, pertama dia tetap wajib niat untuk puasa. Ya. Dia tetap wajib niat untuk puasa. Ketika memang dia tidak mampu, tidak apa-apa untuk membatalkan puasanya. Karena dia masuk kategori tadi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Tapi tetap dia wajib untuk mengqadha ketika dia misalkan libur. Gitu ya. Baik, selanjutnya Ibu Maryam, usia akil balik itu untuk orang Indonesia, laki dan perempuan kan beda ya. Ada gak standar fikih yang jelasin bahwa di Arab usia akil balik sekian, di negara bukan Arab usia balik sekian. Karena dilihat anak sekarang kayak lebih dewasa aja, nyari uang anak SD aja udah bisa kayak bikin konten YouTube. Oh ya. Jadi intinya dengan 3 hal tadi Bu, baik di Arab ataupun di apapun ya ketentuan fikihnya sama. Ya mungkin para ulama mengatakan kadang setiap daerah berbeda-beda, tergantung kondisi, kadang cuaca dan lingkungan mempengaruhi. Ya, gitu. Maka mungkin bisa jadi berbeda di Arab dengan di kita ataupun dengan di daerah lain bisa jadi berbeda. Tapi tetap patokannya tadi. Ya, patokannya kalau misalkan laki-laki dan perempuan itu dengan keluar mani ketika usianya 9 tahun menurut kalender Hijriah. Untuk perempuan keluar darah haid ketika usianya 9 tahun menurut kalender Hijriah. Kalau tidak mengalami keduanya maka digenapkan ketika usianya 15 tahun menurut kalender Hijriah. Ini bisa dibacakan yang tadi ini Ustaz Supriyo, mohon maaf. Boleh, yang sebelumnya ya? Ya, Ada sebelumnya nomor 2-nya. Bu Novi Nono, bisakah puasa Ramadan kita niatkan qada Ramadan tahun lalu? Jadi misalnya hari ini puasa, ya kayaknya ya barengin niat qada Ramadan yang lalu. Terus kalau puasa Ramadan, ya kalau puasa Ramadan atau puasa wajib ya nggak bisa. Ya, kalau puasa sunnah itu bisa. Misalkan Ibu Syawal, nyawalan. Ya, Ibu pengen mendapatkan pahala Syawalnya juga. Nah, sambil tapi utamanya Ibu niat mengqadha puasa Ramadan. Nah, itu Ibu dapat pahala puasa Syawalnya meskipun ya pahalanya nggak sebanyak kalau mengkhususkan untuk puasa sunnah Syawal gitu. Tapi kalau pas puasanya mengqadhanya pas bulan Ramadan ya nggak boleh. Ya, nggak bisa, harus di luar Ramadan mengqadhanya. Ya, kemudian gini, kalau misalkan orang punya hutang Ramadan, ini sesuai fikih ya. Orang